Nah, kita akan segera memulai untuk pembahasan kita hari ini. Sir akan mute kalian semua. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa chat di kolom chat. Atau ketika kalian ingin menjawab, kalian bisa ketik di kolom chat. Oke? Jangan ada yang membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan materi kita hari ini ya. Oke. Mandari Sir, bukan Michelle. Oke. Mungkin kalian bisa sambil buka buku student book kalian unit 1 ya. Mulai dari yang bagian pertama yaitu place value. Oke. Share screen dari PPT-nya bisa kelihatan dengan jelas? Bisa? Jika bisa, angkat jempolnya. Bisa? Bisa kelihatan? Angkat jempolnya jika bisa. Bisa ya? Oke. Oke. Kalian boleh sediakan alat tulis dan satu kertas untuk sambil mengerjakan soalnya. Ya. Karena yang akan kita bahas hari ini hanya soal-soal yang akan kita ujikan di ujian kita nanti. Oke. Kita mulai ya. Nah, review untuk PTS 1. Nah, soal pertama. Aku adalah sebuah lambang bilangan. Aku terdiri dari 6 angka, yaitu angka 9 di tempat ratus ribuan, angka 7 di tempat satuan, angka 0 di tempat puluh ribuan, angka 8 di tempat puluhan, angka 1 di tempat ribuan, dan angka 2 di tempat ratusan. Siapakah aku dan apa nama lambang bilanganku? Nah, bagaimana cara kita mengerjakan? Nah, kalian bisa lihat. Pertama, di kertas kalian lihat di soal, dia sudah mengatakan dia terdiri dari 6 angka. Berarti kalian buat dulu 6 garis. Seperti ini. Buat dulu 6 garis. Oke, sudah ya. Nah, 6 ketika suatu bilangan terdiri dari 6 angka, berarti ini adalah angka ratus ribuan, benar kan? Betul? Nah, coba baca dari angka pertama yang diberitahu, yaitu angka 9 di tempat ratus ribuan. Berarti angka 9 kita letakkan di mana? Tidak perlu dikumpul ya, cuman kerjakan di kertas, biar bisa sampai belajar, sampai latihan ya. Hanya review. Oke, angka 9 kita letakkan di bagian mana? Di bagian depan ya. Berarti kita tuliskan di bagian depan, seperti ini. Oke,
kemudian kita lanjut. Ada angka 7 di tempat satuan. Satuan itu di bagian mana? Satuan itu di bagian mana? Paling belakang kan? Karena satuan itu yang paling kecil tempatnya, nilai tempatnya. Berarti kita tulis di paling belakang. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Angka 0 di tempat 10 ribuan. Nah, 10 ribuan yang mana? Nah, sebelum 100 ribuan ada angka 10 ribuan, ya kan? Berarti nolnya di belakang 9. Kita tulis di sana. Kemudian ada angka 8 di tempat puluhan. Nah, tadi kita sudah tulis di 7 di tempat satuan. Berarti puluhan itu di depannya satuan. Berarti kita tuliskan 8 di bagian puluhan atau di depan angka 7. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada angka 1 di tempat ribuan. Nah, ribuan itu yang mana? Ribuan itu sebelum angka 0 kan? Ini ratus ribuan, 10 ribuan, berarti ini ribuan. Oke, kita tuliskan angka 1. Kemudian angka 2 di tempat ratusan. Nah, tinggal satu tempat yang belum terisi, itu ratusan ya. Berarti kita tuliskan 2. Nah, berarti angka yang kita dapat adalah 901.287 ya. Semuanya sama ya. Nah, sekarang ditanya nama lambang bilangannya juga. Berarti kita tulis pembacaannya. Nama lambang bilanganku adalah 901.287. Oke. Nama lambang bilangannya jangan lupa ditulis ya. Jangan salah menuliskan nama lambang bilangannya. Tulis satu persatu dari paling depan. 901.287. Oke. Oke, kita lanjut ya. Tidak harus ya, boleh di kertas, boleh di buku. Bebas. Oke, ini hanya review, tidak dikumpulkan. Jadi untuk latihan saja. Jika bisa kalian sambil tulis ya, supaya kalian juga bisa latihan. Oke. Tidak dikumpul ya, tidak dikumpul. Hanya untuk latihan saja. Oke, kita lanjut ya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang soal ini? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut. Oke. Nah, soal yang kedua, kita mengisikan dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, kita lihat. Kita lihat dari yang pertama. Tidak harus ditulis ya.
kalian boleh tulis jika kalian ingin latihan mengerjakan. Ini tidak akan dikumpul. Oke. Nah, soal yang pertama, 999 dengan 990. Mana yang lebih besar? 999 kan? Berarti kita buatkan tandanya 999 lebih besar dari 990. Nah, kita lanjut ke yang kedua. 1245 dengan 1425. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar 1425, ya kan? Berarti kita buat 1245 lebih kecil dari 1425. Oke. Jangan salah ya tandanya. Lebih kecil dari dan lebih besar dari, jangan terbalik. Yang ketiga, 890 dengan 890. Ini kan sama kan nilainya? Berarti kita berikan tanda sama dengan. Oke, selanjutnya nomor 4. 8.970 dengan 8.079. Mana yang lebih besar? Yang sebelah kiri ya. Berarti 8.970 lebih besar dari 8.079. Jangan ada yang spam chat ya. Cukup ketikkan sekali saja. Oke, kita lanjut. Yang kelima, 3.564 dengan 3.456. Mana yang lebih besar? Sebelah kiri kan? Berarti kita buat tandanya lebih besar dari. Oke. Cukup mudah ya. Kenapa, Airin? Ada yang mau ditanyakan? Sudah Sir bilang ya dari tadi ya, tidak harus ditulis. Kalian boleh ikut saja atau kalian mau tulis di kertas itu tidak masalah untuk latihan. Tidak dikumpul, ya. Hanya untuk soal latihan kalian saja, untuk persiapan ujian kita di hari Selasa. Oke? Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan bagian ini? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke bagian mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil, smallest to largest. Berarti dari terkecil ke terbesar. Nah, kita ada 3 angka di sini, yaitu 1434 dengan 1324 dengan 1243. Mana yang paling kecil? 1243, ya kan? Setelah itu, yang kedua ada 1324 yang di tengah kan, yang middle. Oke. Berarti yang largest 1434. Oke, betul ya. Semuanya bisa ya. Berarti dari yang paling kecil, terus yang middle, terus yang largest. Oke. Perhatikan soalnya ya, ketika diminta dari yang terkecil ke yang terbesar, atau ada soal seperti ini yang diminta dari terbesar ke terkecil. Jadi perhatikan soalnya baik-baik. Nah, ketika angkanya sudah semakin besar seperti ini, perhatikan di masing-masing nilai tempatnya itu mana yang paling besar. Jadi jangan terbalik, ya kan?
Sekarang kita lanjut soal kedua. Dari yang terbesar ke terkecil ya. Nah, di sini ada 3 angka. Nah, perhatikan mana yang paling kecil, mana yang paling besar, dan mana yang ada di tengah-tengah. Nah, mana yang paling besar di antara ketiganya? Yang paling besar yang mana? Yang paling kanan kan? 2.800.000. Kedengaran suara Sir? Kedengaran? Layarnya nampak tidak? Nampak ya? Oke. Oke, berarti yang paling kanan 2.893.890 itu adalah yang paling besar. Berarti kita tempatkan di urutan pertama. Nah, sekarang kita cari yang di bagian tengah, yang middle. Itu berarti yang mana? Yang paling kiri ya. Oke, karena dia 2.657, sedangkan yang ini 2.653. Lebih besar 7 ya daripada 3, berarti yang di tengah itu 2.657.989. Nah, sekarang yang paling kecil, berarti tinggal 1. Berarti yang ini ya, yang tengah itu yang paling kecil. Berarti 2.653.972. Oke. Ada yang kurang jelas di bagian ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Cukup jelas ya? Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke bagian penjumlahan bilangan. Nah, mudah ya untuk penjumlahan bilangan, kita urutkan ke bawah saja. Jadi kita tuliskan dulu angka pertamanya 3.659. Kemudian kita susun lagi 980 sesuai dengan nilai tempatnya. Ingat, sesuai dengan nilai tempatnya. Di angka 0 di tempat satuan, yaitu di bawah angka 9. Ya, harus sama, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Jangan salah ya. Ketika sudah sama, berarti kita bisa langsung jumlahkan saja, yaitu 9 tambah 0, berarti 9, kemudian 5 tambah 8 itu 13 kan? Oke, karena 13 kita simpan 1. Ya kan? Sekarang 6 tambah 9 itu berapa? 20, 6 tambah 9, 15 ya kan? Karena kita ada lebih 1, jadi 16. Kita simpan 1 di atas. Kita tuliskan 6 di bawah. Nah, sekarang 3 tambah 1 saja ya kan? Yang di bawahnya ini tidak ada bagian ribuan. Berarti 3 tambah 1, 4. Berarti jawabannya 4.639. Di garis bawahi, kemudian kita isi di bagian sama dengan. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, sekarang ribuan dijumlahkan dengan ribuan. Nah, sama saja caranya. Kita tuliskan dulu angka yang pertama, yaitu 1.598. Kemudian 1.327 itu urutkan sesuai dengan nilai tempatnya. Di puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Oke. Perhatikan ya. Nah, setelah sama, bisa kita jumlahkan. Nah, 8 tambah 7 itu 15, ya kan?
Nah, kita simpan 1 di atas, kita tuliskan 5 di bawah. Kemudian 9 tambah 2, berapa? 11 ya kan? 11, tapi ada yang disimpan 1 tadi, berarti jadi 12. Nah, karena 12 lebih dari 10, kita simpan lagi 1 di atasnya. Kita tuliskan 2. Nah, 5 tambah 3, 8. Ingat, tadi kita ada simpan 1, berarti jadi 9. Nah, tidak ada yang disimpan ya, karena belum lebih dari 10. Berarti tinggal jumlahkan 1 tambah 1, berarti 2. Oke, jawabannya 2925. Oke, ingat digarisbawahi dan isikan di bagian jawabannya. Ingat ya, ketika kalian ujian, kerjakan rapi seperti ini. Jangan ada yang miring-miring ataupun tidak sesuai dengan tempatnya. Oke? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, hitunglah hasil penjumlahan nilai angka 8 pada bilangan 89.781. Buatlah cara pengerjaannya dengan lengkap. Ada yang bisa mengerjakan? Nah, sebelum kita mengerjakan, kita pecahkan angka 89.781 ini sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. Nah, seperti ini. Kita pecahkan dulu semua, kemudian kita bisa lihat. Penjumlahan dari angka 8 pada bilangan ini, ya kan? Angka 8 ada di puluh ribuan dan di puluhan. Tinggal kita jumlahkan saja. Nah, kita jumlahkan 2 angka ini. Caranya gimana? Tinggal jumlahkan biasa. Seperti ini, kita tulis dulu 80.000, kemudian 80 harus sama ya, di satuan dan puluhannya. Ingat, pakai jalannya ya, semua harus ada pengerjaannya. Baca soalnya ya, buatlah cara pengerjaannya dengan lengkap. Oke? Kemudian tinggal dijumlahkan seperti biasa. 0 dengan 0, 0 tambah 8, 8. Sisanya tetap sama ya, berarti hasilnya itu 80.080 ya. Oke, cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pengurangan bilangan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan. Nah, caranya itu sama aja. Kita tuliskan dulu angka pertamanya ini, 2.686. Kemudian kita tuliskan 539, sesuai dengan nilai tempat yang sudah kita tulis tadi. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kemudian tinggal kita kurangkan. Nah, perhatikan ya. Cara mengurangkan angka ini bagaimana? 6 kurang 9. Tidak bisa ya, karena 6 lebih kecil, berarti kita harus pinjam 1 dari depan. Berarti 8 ini tinggal 7. Nah, sekarang 6 ini menjadi 16. 16 kurang 9 berapa? 7 ya. Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke sebelah kirinya. Yaitu tadi sudah dipinjam 1, berarti tinggal 7 ya. 7 kurang 3. Berarti jawabannya 4, ya kan? Sekarang 6 kurang 5, 1, ya kan? Nah, 2 kurang 0, tidak ada ya, tidak ada angka, berarti tinggal kita turunkan. Nah, berarti jawabannya 2147 ya. Nah, ingat di garis bawahi dan tuliskan di tempat jawabannya. Oke. Soal selanjutnya.
2187 kurangkan dengan 1079. Caranya sama ya. Kita tuliskan dulu angka pertamanya, 2187, kemudian susun ke bawah. Jangan ada chat yang tidak berhubungan dengan pelajaran kita hari ini ya. Oke, kita lanjut ya. Tinggal kita kurangkan setelah semuanya tersusun rapi, di mana satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Nah, kita kurangkan 7 dengan 9. Tidak bisa, karena 7 lebih kecil, maka kita pinjamkan 1 dari depannya. Yaitu 8 dipinjam 1, tinggal 7. Sekarang 7 ini punya 17. Nah, 17 kita kurangkan 9 menjadi 8, ya kan? Nah, sekarang 7 kurang 7, hasilnya 0. Ya, oke. 1 kurang 0, hasilnya 1. 2 kurang 1, 1. Oke. Oke, semuanya sudah bisa ya. Berarti jawabannya 1108. Ingat di garis bawahi dan isi di bagian jawabannya. Jangan salah menghitung ya. Perhatikan baik-baik apa yang dikurangkan dengan apa. Oke, kita lanjut ya. Hitunglah selisih nilai angka 5 pada bilangan 45.598. Buatlah cara pengerjaannya dengan lengkap. Nah, ini mirip dengan soal yang tadi, cuman yang tadi itu adalah hasil penjumlahan dari angkanya kan. Sekarang kita selisih dari nilai angka 5, berarti dikurangkan. 5.500 salah ya. Kita bukan menjumlahkan tetapi mengurangkan karena selisih. Nah, pertama kita pecah dulu angkanya menjadi seperti ini. Nah, selisih itu artinya bedanya atau pengurangannya dari angka 5, bukan dijumlahkan. Jika kalian menjawab 5.500 itu salah, karena itu kalian jumlahkan. Yang diminta adalah selisih atau pengurangan dari nilai angka 5 pada bilangan ini. Oke? Nah, jadi kalian pecahkan dulu semua sesuai dengan nilai tempatnya, seperti ini. Kemudian, apa yang diminta di soal, yaitu selisih nilai angka 5. Kita ambil angka 5-nya saja. Nah, tinggal kita kurangkan 5.000 dengan 500. Nah, cara pengurangannya itu sama seperti yang tadi. Tinggal kita kurangkan. 0 dengan 0, oke, hasilnya tetap 0. Nah, 0 kurang 5, tidak bisa. Berarti dia harus pinjam dari depannya. Nah, depannya ini dipinjam 1, berarti sisa 4. Nah, 0 ini pinjam 1 dari depan, berarti dia punya 10 sekarang ya. 10 kurang 5, 5. Nah, tadi sudah dipinjam 1, sisa 4, berarti hasilnya jadi 4.500. Oke, seperti ini. Ingat ya, caranya dikerjakan dengan rapi. Oke. Soal selanjutnya. Seorang petani dapat menghasilkan 60 kg beras. Beras tersebut dimasukkan ke dalam plastik isi 5 kg. Plastik tersebut kemudian dimasukkan lagi ke dalam beberapa goni besar. Jika setiap goni besar adalah 4 kemasan plastik, berapa banyak goni besar yang diperlukan? Ada yang bisa? Nah, perhatikan ya.
Ketika mengerjakan soal seperti ini, lihat dari kalimat per kalimatnya. Nah, dari pertama itu diketahui ada 60 kg beras, ya kan? Kemudian dimasukkan ke dalam plastik isi 5 kilo. Nah, berarti 60 kg ini semuanya dimasukkan ke dalam plastik isi 5 kg. Nah, kemudian plastik-plastik ini akan dimasukkan lagi ke dalam goni yang bisa memuat 4 kemasan plastik tadi. Oke, berarti cara mengerjakannya bagaimana? Nah, yang ditanya berapa banyak goni yang diperlukan. Nah, cara kerjanya berarti 60 kg itu kita bagi ke dalam plastik isi 5 kg. Berarti kita bagikan dengan 5 kg. Nah, kemudian beras tadi kita bagikan lagi ke dalam goni yang bisa menampung 4 kemasan plastik. Berarti kita bagi lagi dengan 4. Berarti cara ini kita kerjakan satu persatu dari sebelah kiri. Nah, 60 kg dibagi dengan 5 kg. Hasilnya 12 ya kan? Nah, 12 kantong plastik ini kita masukkan lagi ke dalam goni besar yang bisa memuat 4 kemasan plastik. Berarti tinggal kita bagikan lagi dengan 4. Ya kan? Berarti kita dapat jumlah goni yang kita perlukan untuk menampung semua beras ini, yaitu 60 kg beras ini. Kira-kira ada yang tidak dimengerti? Nah, jangan lupa tulis jadi banyak goni besar yang diperlukan adalah 3 buah. Ya. Ada yang tidak dimengerti dari soal ini? Mengerti ya? Oh, kurang ngerti. Nah, perhatikan ya. Nah, kita ada 60 kg beras. Nah, akan kita masukkan ke dalam plastik yang bisa isi 5 kg. Nah, berarti ada berapa banyak plastik yang kita miliki? Kita mau tahu jumlah plastik yang kita miliki kan? Berarti 60 kita bagikan dengan 5 dulu. Supaya kita tahu jumlah plastik yang kita punya. Berarti 60 kita bagikan dengan 5. Hasilnya itu 12. Bukan 5 bagi 60 ya, terbalik. 60 dibagi dengan 5. Oke. Setelah kita 60 bagi 5, berarti kita sudah mendapatkan jumlah plastik yang berisi beras. Ya kan? Ada 12 kantong plastik. Nah, 12 kantong plastik ini tadi isinya masing-masing 5 kg beras kan? Nah, sekarang dikatakan plastik ini akan dimasukkan lagi ke dalam goni besar. Nah, goni besar ini bisa memuat 4 kemasan plastik. Nah, tadi kita memiliki 12 kemasan plastik. Berarti kita ingin tahu berapa banyak goni yang bisa kita pakai. Nah, di masing-masing goni ini bisa memuat 4 kemasan plastik. Nah, kita punya 12. Kita butuh berapa goni untuk memasukkan semua kemasan plastik yang kita miliki, yaitu 12 jumlahnya. Berarti tinggal kita bagikan kan? Jumlah yang kita miliki dibagi dengan yang bisa ditampung oleh goni, yaitu 4 kemasan. 12 dibagi 4. Dapatlah 3 goni besar. Masih ada yang tidak dimengerti? Iya, karena kita memakai bagi, karena kita membagikan beras ini ke dalam plastik. Ketika kalian ingin menggunakan pengurangan, bisa. Yaitu kalian coba 60 kurang 5. Kurang sampai dia habis. Berapa kali pengurangannya itu, berarti itu adalah jumlah kantong plastiknya.
Daripada kalian mengurangkan satu persatu, lebih bagus kalian menggunakan pembagian, ya kan? Tinggal 60 dibagi 5, sekali hitung langsung dapat. Oke? Mengerti ya? Oke. Nah, kira-kira ini saja materi ujian kita nanti yang di hari Selasa. Jadi ketika ujian nanti, saya harap kalian bisa belajar dari soal-soal yang sudah kita bahas maupun yang di student book ataupun yang di workbook ataupun soal kita hari ini. Oke? Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan akhiri video pembelajaran kita hari ini. Oke? Sampai jumpa.